Oke guys, sekarang kami akan memberi tutorial cara membuka casing kipas angin ya menggunakan obeng plus. Jadi ini kipas angin ini tidak mau mutar. Jadi sekalian mau saya cek yang rusak itu apanya ya. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Nah, dia mati. Kalau ini dimmer, nah kalau yang ini hidup nih, yang buat mutar tengahnya, tapi ininya mati nih dinamonya. Oke, kita coba bongkar lagi. Jadi posisinya ditidurin, bautnya lepasin semua. Ini bautnya lumayan ya, lumayan agak keras karena baru pertama kali dibuka ini. Nah, sebelahnya masih segel. Nah, ini yang masih segel nih, segelan ya. Bautnya lumayan keras, panjang juga ini, jadi agak lumayan bongkarnya. Ini harus pakai tenaga, tahan pakai kaki ya. Nah, ini segel. Coba kita buka bagian komponen sininya ya, apa memang harus dibongkar semua. Kita lihat dulu. Keluarkan baut-bautnya. Kemudian ini masih ada lagi yang bagian bawah belum dibuka. Jadi kita sekalian cek bagian mesin komponen aja ya, apakah ada kabel putus atau ada yang rusak lainnya. Ini komponennya seperti ini, tapi kayaknya ini agak gosong. Ini harus dibongkar semua ternyata ya. Jadi kalau mau buka mesinnya harus dibongkar semua, ternyata bautnya keras banget. Jadi semoga channel ini bermanfaat ya. Ya, channel ala kadarnya. Yang mau subscribe berlangganan silakan, buat berteman ya, ikutin gratis. Nanti next saya kalau ada waktu saya membuat tutorial bongkar TV komponen TV ya. Biasanya saya dapat panggilan dari tetangga atau teman suruh benerin TV, kadang handphone ya. Ini bautnya lumayan teman-teman, lumayan keras banget. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu cara bongkarnya ya teman-teman ya. Jadi casingnya, bautnya dibongkar dulu, lepasin, baru nanti ketahuan komponennya nih. Nah ini nih, nah ini timer masih nyala ya. Ini bagian sininya nih, buat speednya sini berkarat. Nggak tahu ada yang konslet atau enggak ini ya. Nah ini yang dinamakan resistor apa transistor ini modelnya. Tapi ini dari bawaannya seperti ini ya, harusnya kan seperti ini, padahal ini segel. Apa jangan-jangan dari pabriknya reject ya, kurang tahu. Padahal baru dibuka nih. Ini buat strum powernya ya.
padahal segel tadi saya lihat kan. Nah ini nih, tapi kok ininya harusnya kan kalau dari pabrik kayak gini, tapi kayak gini doang. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau bongkar ini menggunakan kunci 12 kipasnya ya. Ini modelnya kayak AC, karena kipas itu penting kalau di Indonesia. Panas cuacanya, kalau di panas-panas, lagi dingin-dingin. Nah ini juga sama nih, ininya modelnya kayak gini nih ya. Jadi kita mau coba bongkar komponen resistor sama saklarnya. Dicopot dulu ya, ada 2 baut. Kita pahamin jalur-jalurnya dulu, kemudian ini ditarik ya, yang ininya nih tarik, dicopot karena dia modelnya kayak klip gitu. Nah kayak gini ya, ini cuma colokan doang. Nah nanti hasilnya seperti ini kalau udah dibuka ya. Takutnya yang bermasalah adalah pada bagian sini ya. Ini kabel-kabelnya lumayan ya, lumayan ribet. Jadi dari kipasnya ini jalur kabel kipas yang ini nih ada 5, kemudian buat penggerak dinamo mininya di sini tuh, ada dinamo kecil lagi ya 2. Kalau dinamo mini masih nyala, kemudian yang nggak nyala nih bagian sini, jadi listrik masuk. Coba kita bongkar ya ininya, takutnya ada yang masalah atau karat. Kalau masalah kabel-kabel ini dilihat kayaknya tidak ada yang putus, nyambung, cuman berkarat ya. Jadi ini kabelnya ini 3 pada bagian saklar, kemudian 2 pada resistor ya. Yang sini nih resistor atau transistor dah, saya lupa. Nah ini saklarnya teman-teman ya. Kemudian coba kita lihat bagian sininya kotor enggak ya, coba kita amplas. Oke teman-teman, coba kita amplas ya. Nah sama pin kuningan ini coba kita amplas juga ya. Nah kita udah fokus. Nah ini takutnya ini yang bermasalah, yang karat ya. Coba kita amplas. Jadi kita amplasin dulu yang bagian saklar. Kalau misalkan sudah bersih kemudian masih belum nyala, nah di sini juga ini kayak gini nih, kayak kotor juga kan, hitam. Kalau misalkan masih belum nyala bisa jadi transistor ya. Apa resistor? Yang paham silahkan komen, karena saya masih belajar ya, sedikit-sedikit lah belajar mengembangkan. Nah kita pasang kembali ininya, pin konektor. Kita baut lagi ya. Jadi kalau nyervis kayak gini tuh bongkar-bongkarnya lumayan lama. Kemudian apalagi nih,
Ini satu pasang lagi nih di sini nih, tapi sini nggak ada pasangannya ya. Kita pasang lagi baut yang 2 ini, sisa satu lagi ya. Mungkin ini baut cadangan kali ini. Nah, kemudian kita pasang kembali pada bagian sini. Oh, jadi ini masangnya pasang ini dulu, bautnya salah ini saya. Aduh, karena beda kipas, beda tipe lagi ya cara-caranya. Yang penting saya buat ada gambaran buat teman-teman yang ingin membongkar, memperbaiki di rumah sendiri ya. Siapa tahu teman-teman juga bisa memperbaiki. Nah, seperti ini kita pasang kembali ya. Kita som. Kita pasang lagi bautnya. Kita coba diceklek nyala enggak ya kipasnya ya. Tapi kalau misalkan tidak nyala, bisa jadi dari bagian ini nih, transistor atau dinamo yang sudah lemah. Tapi sebelumnya ini dinamo masih kenceng ya. Yang penting coba kita tes dulu, kita colokin ya. Kita colokin. Teman-teman jangan megang yang lain ya. Nah, dia masih belum nyala ya. Bisa jadi resistornya ini. Oke, kita matikan dulu. Bisa jadi yang rusak ini nih. Soalnya tadi cepluk bunyi kayak gitu ya. Kalau kabel masih nyambung. Nah, jadi kita mau coba diganti apa namanya, transistornya nih. Pakai punya ini. Tadi kan yang saya upload ini nyala kan, ya maklum lah kipas rongsokan. Nah, ini saya mau pindah ke sini, nyala enggak. Kemudian yang ini pindah ke sini ya kan. Ini kan modelnya sama. Kalau ini teman-teman bisa diambil aja pada bagian soketnya. Kemudian kalau yang ini modelnya langsung pada bagian mesin dalamnya nih, riweh. Jadi harus bongkar baut-baut ini nih. Jadi harus bongkar baut yang ini nih. Kalau misalkan ini teman-teman malas buka yang ini, karena ini pakainya kunci kecil ya. Kita gunting aja, yang penting posisi ininya ini sama ya teman-teman. Nah, ini modelnya soketnya kayak gini nih. Jadi posisinya harus sesuai lagi nanti. Nah, ini kan sama kan modelnya dudukannya. Nah, nanti yang ini yang posisi apa namanya, yang ini yang kalau dalam bahasa sini ya ini sebelah kirinya ya, ke kuning ya. Ini kuning. Kita tandain dulu ya, yang digulung kayak gini tandanya buat posisi seperti ini biar nggak lupa ya. Dikasih tanda, diikat. Kemudian yang ini kita lepas, kita gunting yang ini ya. Kita gunting dulu, nggak apa-apa ya. Kita copot. Nah, kalau misalkan yang itu belum bisa nyala juga, nah ini udah saya setting di apa, kasih tanda seperti ini biar teman-teman nggak lupa ya, karena kabel ini hitam semua. Jadi posisi ini ke kuning.
Nah yang kuning ini udah saya tandain seperti ini, diikat ya. Kemudian kita kupas dulu. Kupas bisa menggunakan korek ataupun kuku. Nah kita kupas teman-teman. Ya siapa tahu bisa nyala lagi ya. Namanya servis itu kadang berhasil, kadang gagal ya. Tapi kegagalan adalah suatu pembelajaran. Nah yang ini kita sambung ya. Ya mudah, kayaknya sih gampang kalau masalah bongkar-bongkar nyambung. Cuman teman-teman nanti nyari komponennya ke toko elektronik ya. Nah ini pasang kembali ininya nih, buat pengamannya ini ya, kenop. Kalau balik dalam bahasa saya adalah yang buat pengaman ini kenop ya. Nah kita masukkan, kemudian yang mana lagi ya, yang ini nih, yang ini kita cabut. Nah ini ribet. Di sini ada berapa? Ada 4 kabel. Jadi dinamo ini itu ada 2. Ini dinamo kipasnya, ini buat dinamo yang kipas yang kecil tuh. Kita ambil, cabut, kita lepas yang bagian resistor yang itu. Nah ini udah dilepas ya teman-teman. Kita ganti yang ini nih, yang ngambil dari kipas yang masih hidup. Kalau misalnya udah diganti resistornya belum nyala, bisa jadi dinamonya. Yang penting teman-teman kalau mau perbaiki alat elektronik, bagian power, kabel, kemudian saklar, kalau misalnya aman baru ke komponen kecil. Setelah komponen kecil baru ke bagian dinamo ya. Ini sudah terpasang, kemudian kita pasang kembali ya. Pasang kembali ini ya, pengaman kabel, knop. Ini agak lumayan nih masang kayak gininya nih, biar dapat safety. Karena ini modelnya di pencet pin kuningan di dalamnya. Nah yang penting kayak gini aja dulu. Oke, kabel kita renggangin, kemudian coba kita tes nyala tidak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita putar. Ya masih nggak nyala. Oke, pencobaan ini sudah diganti resistor, masih tetap nggak nyala ya. Kita cabut dulu listriknya, kemudian kita perhatikan pada bagian kipas ini yang tadi resistornya dicabut. Kemudian kita pindah alih yang tadinya dari sini ke sini ya. Jadi nanti ketahuan penyakitnya ya. Kita posisikan lagi, lihat. Bentar. Kita coba mau masang ke bagian sini ya. Ini yang tadi kita potong. Jadi yang sebelah sebelah ini ya, sebelah sini, kemudian ini sebelah sini. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Jadi kita langsung bahas tentang permasalahan kipas. Kerusakannya sebenarnya apa gitu kan. Jadi kita praktekkan 2 kipas ya.
Nah ini yang sebelah kiri kita pasang ya. Kalau dari kamera ini sebelah kiri. Ini coba mau pasang ulang yang ini ya, resistornya nyala enggak kan teman-teman. Tadi ada yang belum lihat mungkin karena sebelumnya videonya udah saya upload ya. Kipas ini masih nyala. Kita tutup dulu. Kemudian coba kita colokin ya. Kalau nyala nanti coba saya tes pakai yang resistor yang hitam. Yang ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia nyala ya. Saya matiin, oke. Kemudian kita tes pakai resistor yang ini ya. Nggak apa-apa durasinya panjang, yang penting teman-teman mendapatkan informasinya. Jadi yang posisi sebelah ini kan posisi sebelah sini nih. Nah ini anggap aja ini sebelah kiri ya. Jadi kita ini posisi sebelah kiri lagi gitu ya. Pemasangannya kita copot lagi. Kita copot, kita ganti yang bekas kipas angin kotak. Apakah resistornya ini masih fungsi? Jika masih fungsi berarti kipas angin yang kotak ini yang rusak adalah pada bagian tembaganya ya. Nah, kita pasang lagi ini. Sebenarnya mudah, hanya 2 kabel untuk resistor ya. Ada yang bilang resistor, ada yang bilang transistor. Nah ini udah kepasang, coba kita colokin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pencet tombol. Oh nyala ya. Tapi udah lemah kayaknya deh. Tapi resistor ini tadi nyala ya. Resistor ini nyala. Tapi tadi saya lupa nih. Ini ngetes ini. Tapi keadaannya dia apa ya? Keadaannya tidur kan dia mati. Nah dia segini nyalanya. Oke cukup. Oke cukup ya. Sebelah kiri. Coba kita pasang lagi ke bagian ini ya. Ini yang kuning nih. Saya masih penasaran. Ini resistornya masih nyala yang dari sini tapi lemah ya. Mungkin kapasitas ininya beda ya. Oke teman, coba kita pasang kembali biar tahu kesimpulannya, kerusakannya pada bagian apa. Waduh, nyucus kabel euy. Aduh, ribet juga ini ya. Yang benerin pas, bongkar-bongkarnya lumayan. Jadi ini coba kita colokin kipasnya nyala apa enggak ya.
Oh, nyala kencang banget. Itunya apa sih? Dinamo yang kecil. Coba kita diceplek ya. Kalau masih nggak nyala positif, ini udah saya pindah. Masih belum nyala juga. Wah, berarti ini yang rusak dinamonya teman-teman, udah lemah ya. Tadi bunyi nggak krek. Ini positif dinamonya ya. Positif yang rusak dinamonya. Oke. Ini coba kita ulang lagi. Nah, dinamo yang kecil masih nyala, ganti resistor juga tetap masih nyala, berarti yang rusak fix positif dinamo tengah yang gede ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Ini durasi sudah setengah jam. Jadi bahas tuntas mengenai kipas angin sudah cukup jelas. Resistor dari sini pindah ke sini masih bisa ya. Ini punya ini pindah ke sini masih bisa, tapi ini mentok di bagian dinamo. Jadi bahas tuntas permasalahan mesin kipas angin ya. Jadi ada 3 mode doang sebenarnya. Saklar, kemudian sama resistor, kemudian dinamo. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.